Ada beberapa kisah nih yang benar-benar jadi pilar peradaban kita. Gema ceritanya tuh masih kerasa banget, ribuan tahun kemudian. Nah, salah satunya, ini cerita tentang seorang pria yang sendirian, melawan sebuah imperium. Tapi, senjatanya bukan pedang loh, melainkan pertanyaan. Yuk, kita dalemin sama-sama kisah Nabi Ibrahim. Oke, untuk bisa benar-benar kenal sama sosok Ibrahim, kita harus mulai dari gelarnya yang super unik, Khalilullah, atau kekasih Allah. Ini bukan sekedar nama panggilan biasa ya. Gelar ini tuh kayak merangkum seluruh esensi hubungan dia dengan Sang Pencipta, sebuah ikatan cinta, kepercayaan, dan kedekatan yang, ya, jadi inti dari semua perjalanannya. Coba bayangin deh, di tengah peradaban Babilonia yang begitu megah, di antara ribuan mungkin jutaan orang, cuma ada satu orang yang beriman, benar-benar sendirian. Ibrahim berdiri tegak. Saking kuatnya imannya, saking kokohnya pendiriannya, Tuhan sampai menganggap dia itu setara dengan satu bangsa utuh. Wow, satu orang, tapi bobot spiritualnya seberat satu umat. Dan warisannya itu nggak cuma spiritual, tapi juga bisa dibilang literal. Dia dapat julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah ini kuncinya. Dari dua putranya, lahirlah dua cabang kenabian besar yang nantinya bakal ngebentuk sejarah dunia. Lewat Ishak, kita kenal nabi-nabi seperti Yakub, Musa, dan Isa. Dan lewat Ismail, lahirlah nabi terakhir kita, Muhammad SAW. Terus gimana sih semua ini berawal? Perjalanan yang luar biasa ini ternyata dimulai dari satu konflik sederhana waktu dia masih muda. Perlawanan seorang pemuda terhadap kepercayaan yang, ya, dipegang sama seluruh bangsanya. Ujian pertamanya itu nggak datang dari raja atau pasukan loh, tapi justru dari rumahnya sendiri. Ayahnya, Azar, itu bukan cuma sekedar penyembah berhala. Dia itu seniman yang memahat dan menjual patung-patung itu. Jadi Ibrahim gak cuma menentang keyakinan, tapi juga bisa dibilang bisnis keluarga dan kehormatan ayahnya sendiri. Dan coba deh perhatikan caranya. Dia nggak marah-marah atau maksa. Senjatanya? Pertanyaan. Sebuah pertanyaan yang lembut, tapi sekaligus menelanjangi semua kekeliruan mereka. Wahai ayahku, kenapa sih engkau menyembah sesuatu yang nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat, dan nggak bisa menolongmu sedikit pun? Dia menantang bukan pakai amarah, tapi pakai akal sehat. Nah, setelah dari ayahnya, dia beralih ke kaumnya. Dia nggak langsung ajak debat kusir, tapi ngasih mereka pelajaran langsung. Waktu malam tiba, dia nunjuk bintang dan seolah-olah setuju. Wah, inilah Tuhanku. Tapi dia biarin alam sendiri yang jawab. Begitu bintangnya tenggelam, dia langsung balik badan dan bilang, aku nggak sudi menyembah sesuatu yang bisa hilang. Pelajaran pun berlanjut. Pas bulan purnama muncul dengan cahayanya yang megah banget, dia ulangin lagi triknya. Nah, inilah Tuhanku. Kaumnya mungkin udah mikir, akhirnya dia yakin juga. Tapi fajar jadi bukti selanjutnya. Waktu cahaya pagi menelan bulan, Ibrahim sekali lagi membantah. Tuhan yang sejati kan gak mungkin kalah sama terangnya pagi. Dan inilah momen puncaknya, matahari yang paling agung, yang paling banyak disembah. Nah, ini dia Tuhanku katanya, ini yang paling besar. Dia sengaja nunggu seharian penuh biar kaumnya lihat sendiri keagungan matahari. Lalu, pas senja tiba dan matahari pun tenggelam, disitulah dia melancarkan pukulan logis terakhirnya. Setelah ngebuktiin kalau semua yang terbit itu pasti bakal terbenam, dia akhirnya membuat deklarasi agungnya. Dia berpaling dari semua ciptaan, bintang, bulan, matahari, dan menghadapkan seluruh dirinya kepada Sang Pencipta itu sendiri. Ini bukan lagi fase pencarian loh. Ini adalah sebuah pernyataan keyakinan yang paling murni dan paling kuat. Tapi ternyata dialog logis aja nggak cukup. Kaumnya tetap nolak. Jadi Ibrahim mengambil langkah yang lebih berani. Sebuah langkah yang bakal membawa dia ke ujian paling dramatis sepanjang hidupnya. Karena logika udah mentok, dia beralih ke aksi nyata. Nungguin momen pas kuil besar mereka kosong, dia masuk dan dihancurin semua berhala kecil. Tapi ini bukan perusakan membabi buta ya, ini semua bagian dari rencana. Dia sengaja nyisain patung yang paling besar, terus kapaknya ditaruh di tangan patung itu. Sebuah panggung sudah disiapkan. Jelas aja, kemarahan mereka langsung meledak. Semua tudingan langsung mengarah ke dia. Tapi Ibrahim gak membantah. Dia justru menyempurnakan jebakannya dengan jawaban yang jenius banget. Bukan aku. Pasti yang terbesar itu pelakunya. Coba deh tanyain ke dia kalau emang dia bisa ngomong. Dan untuk sesaat, mereka beneran terjebak. Mereka terpaksa ngaku, Ibrahim, kan kamu tahu mereka gak bisa bicara. Nah, di momen itu, kebenaran ada persis di depan mata mereka. Tapi ya gitu, kebenaran kadang nyakitin ego.
Daripada menerima pencerahan, mereka malah milih marah. Argumen udah kalah, jadi ya udah kekerasan yang jadi jawaban. Akhirnya keputusan pun dibuat. Dan ini bukan api biasa loh. Mereka ngumpulin kayu bakar berhari-hari, ngebangun tumpukan kayu yang katanya saking besarnya, burung yang terbang di atasnya aja bisa jatuh ke panggang saking panasnya. Ini tuh hukuman yang sengaja dirancang buat jadi tontonan publik. Tapi, pas banget dia dilemparkan ke dalam api, hukum alam seolah tunduk pada perintah yang lebih tinggi. Sebuah firman turun dari langit, bukan untuk manusia, tapi untuk si api itu sendiri. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Seketika itu juga, sifat api yang panas dan membakar langsung dibatalkan. Ibrahim ada di dalam api itu cukup lama, tapi yang dia rasain bukan panas, malah sejuk dan damai. Begitu apinya padam, dia melangkah keluar tanpa ada luka bakar sedikit pun. Sebuah bukti yang nggak bisa dibantah lagi soal perlindungan Tuhan dan jadi pembenaran mutlak atas semua keyakinannya. Oke, setelah mukjizat api itu udah jelas banget kan kalau kaumnya ini nggak bakal pernah beriman. Jadi, babak baru dalam hidup Ibrahim pun dimulai. Dia diperintahkan untuk memulai sebuah perjalanan besar, sebuah hijrah. Dia ninggalin semua yang dia kenal, tanah airnya di Babilonia yang sekarang kita kenal sebagai Irak. Tanpa peta selain keyakinan di dalam hati, dia jalan terus menuju negeri Syam atau Palestina. Perjalanan inilah sebuah hijrah atas nama kepasrahan total yang ternyata bakal menabur benih warisan yang bertahan sampai sekarang. Dan inilah hasilnya. Lewat hijrah inilah Allah menganugerahinya keturunan. Dari Ismail di Mekah dan Ishak di Palestina, lahirlah garis silsilah kenabian yang akan terus membimbing umat manusia selama ribuan tahun sesudahnya. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari semua ini? Yuk kita simpulkan warisan abadi dari perjalanan hidup Ibrahim, yang ceritanya tuh percaya nggak percaya, masih relevan banget sampai hari ini. Warisannya itu bisa kita lihat dalam 4 pilar utama. Pertama, keyakinan yang murni pada satu Tuhan. Kedua, keberanian intelektual buat menantang kepalsuan pakai logika. Ketiga, kepasrahan yang begitu total, sampai-sampai api pun tunduk padanya. Dan yang terakhir, bukti nyata bahwa iman satu orang aja bisa jadi pohon raksasa yang menaungi seluruh dunia. Dan pada akhirnya, Allah memberinya gelar imam, seorang pemimpin bagi seluruh umat manusia. Bukan cuma buat kaumnya, bukan cuma buat zamannya, tapi jadi teladan bagi siapapun yang mencari kebenaran. Nggak peduli di mana dan kapan pun mereka berada. Kisah ini memang usianya ribuan tahun, tapi pertanyaannya itu relevan banget sampai detik ini. Di dunia kita sekarang yang penuh dengan berhala modern, entah itu ideologi, tradisi, atau tekanan sosial, kita semua dihadapkan pada pilihan yang sama kayak Ibrahim dulu. Pertanyaannya bukan lagi sekedar apakah kita percaya, tapi apakah kita cukup berani untuk bertanya dan mencari kebenaran sejati untuk diri kita sendiri?